Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun berada. Melalui renungan pagi kita ini, saya berharap semakin hari semakin kita mencintai Tuhan. Semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Dan semakin hari kita semakin diberi kekuatan untuk taat pada firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur untuk hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud hati-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, serta mengucapkan syukur kami kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan saya membuka Alkitab dalam kitab Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Perenungan kita pada pagi hari ini diberi judul Beriman kepada Yesus. Sebagai orang Kristen yang menyebut dirinya pengikut Kristus Yesus, kalau kita benar-benar mempunyai iman, kita percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Harusnya kita tidak hidup dalam dosa lagi. Harusnya kita menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Harusnya kita menghargai kasih karunia Tuhan. Harusnya kita hidup mengasihi Dia. Harusnya kita hidup sungguh-sungguh hanya bagi Dia. Tapi pada kenyataannya, kita menjumpai orang yang mengerti kebenaran tapi tetap hidup dalam ketidakbenaran. Sesungguhnya orang itu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus 2 ayat 17 berkata, "Iman itu kalau tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati." Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengaku sebagai orang beriman, tapi dalam keseharian kita masih saja tetap hidup dalam dosa, maka bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya iman kita itu telah mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman itu seharusnya ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Saat kita percaya akan adanya Allah, kita seharusnya lebih lagi bersungguh-sungguh mengasihi Dia dengan cara taat kepadanya. Jika ada orang yang sadar bahwa upah dosa adalah maut, tapi tetap hidup dalam dosa, maka dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada banyak contoh yang bisa kita temui di lingkungan gereja, persekutuan, anak-anak Tuhan, pemain musik tapi hidup dalam perzinahan, pengkhotbah tapi punya selingkuhan, pemimpin worship tapi orangnya gay, masih main judi online, mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi hidup di luar kehendak Tuhan. Mengaku diri anak-anak Tuhan, tapi hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Hidup mereka tidak mencerminkan Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita percaya
Allah itu ada. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Jika kita yakin Roh Kudus itu penolong kita, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan izinkanlah hidupmu mencerminkan Kristus Yesus. Beriman kepada Yesus berarti taat kepada perintah-perintah Tuhan. Selalu saya berharap kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah kita dengar. Haleluya. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Mereka juga yang sakit, yang dalam pergumulan. Kita berdoa juga untuk pemerintah-pemerintah bangsa dan negara kita. Juga jikalau saudara-saudara memiliki pokok-pokok doa, bisa dituliskan di kolom komentar yang ada dan kita akan bersyafaat untuk hal itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang Kau izinkan untuk kami dengar. Kami telah belajar firman-Mu. Sekarang ini Tuhan kami mohon Engkau berilah Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau lakukan, yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk sukacita. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa anugerah-Mu adalah berkat yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, dalam kesukacitaan yang kami rasakan ini, kami mohon kiranya berkat umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan tetap menjadi bagian saudara-saudara kami di usia yang baru. Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kehidupan mereka, sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan mampu menuntun mereka, menjadikan mereka garam dan terang dunia. Berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Segala harapan dan kerinduan, cita-cita setiap mereka yang berhari ulang tahun hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mereka yang terbaring sakit di rumah masing-masing, bahkan mereka yang terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberkati obat-obat yang mereka minum. Kuduskan obat-obat ini Tuhan, agar melalui obat ini mereka memperoleh kesembuhan. Namun kami percaya Tuhan, kesembuhan itu hanya berasal daripada Engkau. Berkati dokter, perawat, bahkan keluarga kami yang berjaga-jaga saat ini. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Juga Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing. Tentu saja Tuhan, tanggung jawab itu didasarkan oleh kasih yang daripada Engkau. Tuhan, kami percaya saat firman terucap, maka kesembuhan terjadi oleh bilur-bilur Yesus yang tercurah di kayu salib. Keluarga, kerabat, saudara kami disembuhkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Berilah hikmat kebijaksanaan sorga, agar dalam mengambil keputusan untuk negara kami, untuk bangsa kami, mereka boleh melakukannya dengan baik, dengan benar, seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi syukur kami, ini yang menjadi doa, dan ini yang menjadi harap kami. Dengar dan sambutlah doa kami Tuhan, yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami dan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan pagi kita hari ini. Sampai kita bertemu besok di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.